Pernahkah kamu menyadari bahwa terkadang kamu membuat pilihan yang sulit untuk dijelaskan? Itu adalah ulah psikologi. Tapi sebelum kita masuk ke dunia jebakan pikiran, aku mau kasih kuis singkat dengan satu pertanyaan. Tahukah kamu berapa banyak orang yang tinggal di India? Kalau enggak, silahkan menebak dengan cerdas. Mungkin jumlahnya bukan pemecah rekor, tapi India menempati posisi kedua, jadi pasti jawabannya banyak sekali. Mungkin lebih dari 1 miliar orang, tapi pasti kurang dari 8 miliar. Jadi katakanlah 2 miliar. Jawabanmu mendekati benar, dan ini adalah contoh yang baik dari efek anchoring dalam tindakan. Ambil data yang sudah diketahui, gunakan sebagai landasan dan tarik kesimpulan di sekitar data tersebut. Dalam kasus ini, efek anchoring ini membantumu, tapi bisa juga menjadi hal yang buruk. Katakanlah kamu mau beli koper baru. Kamu melihat koper seharga 700.000 di etalase toko, itu terlalu mahal. Lalu kamu masuk ke toko itu dan melihat sudut diskon. Di sana, koper itu berharga 400.000 dan tentu saja penawarannya terbatas. Kamu jadi semangat karena sekarang kamu menggunakan koper pertama tadi sebagai landasan dan membeli barang yang sedang diobral tanpa banyak mikir. Kamu nggak berencana beli koper hari ini, lalu kamu membeli koper itu karena harganya lebih murah. Itulah jenis anchoring yang digunakan oleh para ahli pemasaran untuk menjual barang yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Apa kamu juga punya teman yang suka ikut tes kepribadian? Dia bilang deskripsi yang dia dapatkan di akhir tes rasanya benar banget dan sangat menggambarkan dirinya kan? Hal ini juga berlaku untuk horoskop, di mana mereka bisa tahu kalau mereka akan mengalami begitu banyak momen luar biasa di bulan Februari. Kamu harus berterima kasih pada efek Barnum untuk keakuratan yang luar biasa itu. Otakmu mengisi kekosongan dalam pernyataan samar dan umum yang bisa jadi benar bagi siapapun, sehingga kamu menghubungkannya dengan kehidupanmu. Dan karena kita lebih suka mendengar hal-hal yang baik tentang diri kita sendiri, kita lebih mudah mempercayai pernyataan positif. Sedangkan untuk pernyataan negatif, otakmu biasanya memperlakukannya dengan skeptis. Makanya, hasil tes-tes semacam itu kebanyakan berisi sesuatu yang baik. Efek halo adalah jebakan pikiran lain yang populer. Untuk mengetahui cara kerjanya, kenalkan Jane, seorang spesialis SDM. Jane punya 2 kandidat untuk posisi manajer. Susan adalah lulusan Harvard dengan IQ yang sangat tinggi. Dia ambisius dan rajin, gak punya pengalaman kerja dan sulit mengendalikan emosinya. Kandidat kedua adalah Sarah. Dia terkadang mudah marah, gak punya pengalaman kerja, serta rajin dan ambisius. IQ-nya sangat tinggi, dan dia lulusan Harvard. Jadi, coba aku tebak. Menurutmu apakah Jane memilih Susan? Aku juga senang dia lulusan Harvard. Tapi kenyataannya, kedua kandidat ini punya karakteristik yang sama persis. Hanya saja, urutan daftarnya yang berbeda. Efek halo membuat kita memilih informasi pertama yang kita dapatkan dan mendasarkan penilaian kita padanya. Itulah sebabnya kita sering mengambil kesimpulan yang salah berdasarkan beberapa kualitas yang kita kaitkan dengan seseorang. Lulusan Harvard? Pasti cocok nih. Selebihnya nggak terlalu penting. Kalau ingin pandanganmu tentang dunia menjadi lebih objektif, jangan biarkan otakmu mengambil jalan pintas mental seperti itu dan cobalah untuk melampaui kesan pertama. Ingat kapan terakhir kali kamu mengalami bad hair day, kemeja putihmu ketumpahan kopi, atau pakai kaos kaki yang tidak serasi dan semua orang menatapmu? Sebenarnya itu nggak terjadi, tapi efek sorotan membuatmu merasa seperti itu. Saat sedang fokus pada sesuatu, otakmu membuat kamu percaya bahwa semua orang juga fokus pada hal itu. Sudah sewajarnya dirimu menjadi pusat alam semestamu sendiri, dan kamu melihat dunia melalui pengalaman dan perspektifmu. Untungnya, orang lain juga melakukan hal yang sama, jadi kamu nggak perlu khawatir dengan noda atau pilihan kaos kaki yang aneh itu. Kamu beli hair dryer baru yang kayak punyanya seleb-seleb itu. Seluruh internet pun memujinya tanpa henti. Harganya mahal banget, tapi pasti sepadan kan? Kamu mulai membaca ulasan online, lalu menguji alat tersebut. Kamu bahkan menghitung berapa banyak uang yang telah kamu hemat. Sekarang kamu nggak perlu penata rambut lagi. Yeay!
Kayaknya kamu udah bikin keputusan yang tepat. Gak peduli apakah itu membeli hairdryer atau berhenti kuliah, akui aja satu hal, kamu tidak suka melakukan kesalahan. Sudah menjadi sifat manusia untuk mencari konfirmasi bahwa kamu melakukan hal yang benar atau percaya bahwa pendapatmu lah satu-satunya yang benar. Kamu harus berterima kasih kepada bias konfirmasi untuk itu. Bias ini membuatmu mencari dan menemukan bukti bahwa kamu benar, bahkan ketika ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kamu salah. Jadi, meski ada beberapa ulasan negatif tentang hairdryer itu di sana-sini, otakmu akan membantumu untuk mengabaikannya. Kamu lebih suka merasa bahwa dirimu selalu tahu apa yang harus dilakukan. Jadi, kamu lebih condong pada bukti yang mendukung pilihanmu. Bayangkan tim favoritmu kalah dalam 1, 2, 3, 4, 5 pertandingan berturut-turut. Hal itu terjadi berkali-kali sehingga kamu yakin mereka pasti memenangkan pertandingan ke-6. Lalu, kamu melempar koin dan koin itu mendarat di ekor 3 kali berturut-turut. Jadi, kamu merasa koin itu pasti mendarat di kepala berikutnya. Selamat, kamu baru saja terkena kekeliruan Monte Carlo. Ini adalah keyakinan yang keliru bahwa kejadian di masa lalu memengaruhi masa depan, sehingga kamu bisa memprediksi hasil dari permainan atau taruhan apapun. Jebakan pikiran ini dinamakan demikian karena satu malam yang tak terlupakan di Monte Carlo. Warna hitam muncul 29 kali di roda roulette. Banyak orang kehilangan setumpuk uang karena mereka yakin tidak mungkin roda memunculkan warna hitam lebih dari 10 kali berturut-turut dan mereka menempatkan seluruh uang di warna merah. Ini adalah bukti bahwa kamu tidak selalu bisa membuat hubungan logis antara berbagai peristiwa untuk memprediksi masa depan. Marco mau liburan, dia nemu penawaran paket bagus seharga 10 juta untuk 7 hari. Kayaknya terlalu mahal, tapi dia nggak berhenti mencari dan dia melihat penawaran lain mulai dari 13 juta. Kayaknya penawaran pertama tadi nggak jelek-jelek banget. Harga paket tur nggak berubah sepeser pun, tapi Marco sekarang mau membayar harga tersebut. Nah, sepertinya efek kontras baru saja menipunya untuk melakukan pembelian yang mahal. Efek ini berhasil digunakan dalam penjualan dan juga memengaruhi kehidupan sehari-harimu. Kamu mungkin akan merasa bahwa dirimu jauh tertinggal dalam pelajaran matematika kalau ditempatkan di kelas dengan siswa yang pandai dalam pelajaran tersebut. Padahal aslinya enggak juga. Mobil dengan harga menengah akan terlihat lebih murah jika berada di samping kendaraan mewah. Efek kontras bekerja dalam banyak cara dan situasi sehingga para ilmuwan masih belum memiliki satu penjelasan tentang cara kerjanya. Bayangkan kamu berencana untuk menghabiskan waktu di luar negeri dan kamu mau milih paket ponsel terbaik. Opsi pertama harganya 200.000 dengan 1 GB internet per bulan. Gak cukup buat kebutuhanmu, tapi harganya bagus. Paket kedua mencakup 5 GB dan harganya 400.000. Kayaknya mahal. Tapi lalu kamu sadar kamu bisa membayar 500.000 dan mendapatkan 8 GB data. Kamu sebenarnya nggak butuh sebanyak itu, tapi karena perbedaan antara paket kedua dan ketiga nggak beda jauh, kamu memilih opsi yang 8 GB. Nah, tanpa disadari, kamu baru saja terjebak dalam efek umpan. Saat merasa sulit untuk memilih antara dua opsi, menambahkan opsi ketiga atau lebih tepatnya umpan dapat membuatmu tertarik ke salah satu pilihan. Umpan membuat salah satu pilihan terlihat jauh lebih baik, dan para ahli pemasaran dengan senang hati menggunakan jebakan ini untuk memotivasimu agar membelanjakan dan mengkonsumsi lebih dari yang sebenarnya kamu butuhkan.